Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita ini. Tak lupa kita selalu saling mengingatkan bahwa kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sempat kita kemarin bahas di Jumat ya, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah yang pertama hari-hari terbaik di atas dunia. Rasulullah SAW menyaksikannya dengan sebutan khairu ayyamid dunya. Jadi kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang merupakan hari terbaik yang ada dalam sepanjang 1 tahun itu. Disebut sebagai khairu ayyamid dunya. Yang kedua, 10 pertama Dzulhijjah juga merupakan hari yang sangat mulia sebagaimana kesaksian Allah Subhanahu wa taala wal fajri walayalin asyri. Itu juga merupakan dalil bahwa 10 pertama ini malam-malam hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan dari 10 pertama Dzulhijjah ini adalah amal soleh itu adalah amal soleh yang paling dicintai Allah, paling terbaik, dilipat gandakan pahalanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ma min ayyamin al amalu sholih fiha khairum min asyri dzulhijjah. Tidak ada hari di mana amal soleh itu paling dicintai Allah untuk dilakukan selain di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan lebih afdal dari berjihad fisabilillah. Itu adalah kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi jangan disia-siakan 10 hari pertama ini, sangat-sangat luar biasa. Hari-hari terbaik di sisi Allah. Yang kedua adalah hari yang dimuliakan, 10 hari ini sangat dimuliakan di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah amal soleh dilipat gandakan pahalanya, dan juga paling dicintai, paling disukai Allah, itu adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan yang keempat adalah sebagai hari-hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 keutamaan itu harus menjadi motivasi kita semua demi mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terutama yang paling sangat dianjurkan adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Sekurang-kurangnya setiap hari 100 kali tasbih subhanallah, 100 kali tahmid alhamdulillah, 100 kali takbir, 100 kali la ilaha illallah. Itu minimal itu. Lebih banyak lebih baik, lebih besar keutamaannya. Yang kedua adalah memperbanyak saum sunnah ya, setidaknya Senin Kamis, kalau tidak nanti di puasa Arafah itu jangan sampai kelewat. Dan yang ketiga, kita bisa mengisinya dengan doa dan istighfar, karena Allah paling banyak mengampuni dosa manusia itu ya di hari-hari ini. Dan Allah paling banyak mengabulkan doa manusia juga di hari-hari ini. Maka tidak ada alasan kita menyanyiakan 10 hari pertama ini dengan zikir, dengan saum, dengan sedekah, dan juga dengan doa dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kalau tidak sampai diisi dengan baik. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita bab tentang al-jizyah, tentang jizyah. Jizyah itu adalah apa kalau bahasa kitanya ya, bukan upeti. Kalau upeti terlalu ini, semacam pajak tahunan yang diserahkan oleh orang non muslim kepada pemerintahan Islam. Besarannya itu 1 dirham. 1 dirham itu berapa? 100.000 ya. 1 dirham itu kan 1 uang perak, 1 koin perak. Antara 60 sampai
80.000 lah setahun dan tidak bayar pajak apa-apa lagi. Itu namanya jizyah. Untuk non muslim. Kurang jelas untuk kafir. Soalnya ada yang keberatan disebut kafir. Jadi orang non muslim yang tinggal di wilayah Islam dikenakan pajak namanya jizyah, itu 1 dirham setahun, setara dengan 50.000 sampai 70.000-an lah. Saya kurang tahu akuratnya. Pokoknya di bawah 100.000 lah setahun dan tidak bayar apa-apa lagi. Kalau umat Islam dikenakan zakat 2,5%. Kalau orang kafir enggak. Mereka cukup bayar 1 dirham untuk keamanan dia dan keluarganya dan diperlakukan sebagaimana mestinya warga muslim, haknya sama, setara, mendapatkan perlindungan, kehormatan dia dan keluarganya hanya dengan membayar jizyah itu 1 tahun 1 dirham. Gimana enggak menguntungkan bagi mereka? Maka tidak ada ceritanya orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan Islam itu mengalami kekurangan ataupun mengalami dirugikan. Itu belum pernah terjadi. Ya tidak sekarang tidak. Semuanya disamaratakan dengan yang namanya sistem perpajakan. Ya, mau muslim mau non muslim bayar pajak pokoknya. Nah, kan kita berbicara ini kan tentang sistem keuangan Islam ya, atau sistem ekonomi Islam. 20% itu rampasan perang, khumus rampasan perang, gonimah. Gonimah itu haknya Allah dan Rasulullah itu adalah fa'anna lillahi khumusahu walir rasul. Jadi Allah dan Rasulullah itu punya hak 20% dari harta rampasan perang. Dari gonimah. Adapun yang sekarang kita bahas itu bab tentang jizyah. Saya ulangi, jizyah itu adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim kepada pemerintahan Islam dalam setahun itu adalah sebesar 1 dirham yang kita konversi 70.000-an lah setahun dan tidak bayar apa-apa lagi 1 rupiah pun, 1 peser pun. Ya. Jadi kalau kita boleh bilang gede-gedean ya lebih berat bayarannya orang Islam 2,5%, ya kan, daripada orang kafir. Nah, permasalahannya adalah siapa saja orang kafir itu yang dikenakan jizyah, ya, gitu kan ya. Pembagian kategori orang non muslim di dalam sistem kemasyarakatan Islam itu ada 4. Jadi disebut kafir itu ada 4. Ada 4 macam orang kafir. Saya bacakan hadisnya dulu. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, kafir mu'ahad, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Orang yang membunuh atau menzolimi atau merugikan orang kafir mu'ahad atau mu'ahid, bisa dibaca dua itu, maka dia tidak akan, pelakunya itu tidak akan mencium bau surga, artinya tidak akan dimasukkan ke dalam surga, artinya masuk neraka. Orang yang merugikan orang kafir jenis mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga, tidak akan masuk ke dalam surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal hawanginya surga, baunya surga itu dapat tercium bahkan dari jarak sejauh 40 tahun perjalanan. Wangi surga itu sudah tercium arba'ina aman, 40 tahun perjalanan sudah kecium bau surga itu. Jauhnya. Saking wanginya surga, 40 tahun perjalanan sudah kecium wanginya. Nah, orang yang menyakiti bahkan membunuh orang kafir yang mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga itu. Artinya tidak akan memasukinya. Nah, kita akan jelaskan kafir itu ada bagaimana dan apa saja. Kafir itu ada 4. Yang pertama adalah kafir mu'ahad. Nih yang kita jelaskan. Yang kedua kafir zimmi. Kafir zimmi.
Sama kafir zimmi juga ancamannya, kata Rasulullah SAW, man adza dzimiyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang merugikan, menyakiti kafir zimmi, maka akulah yang akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Orang Islam yang menyakiti orang kafir zimmi akan bermusuhan dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat. Bayangkan saja. Bukan hanya tidak dia ke umatnya, bermusuhan bahkan. Man adza zimiyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Siapa yang melukai, siapa yang merugikan kafir zimmi, aku sendiri lawan perkaranya nanti di akhirat. Khasmu. Kalau bahasa modern sekarang khasm itu lawan perkara. Kalau bahasa Arab murninya khasm itu musuh. Akulah musuhnya nanti hari kiamat. Itu dua, kafir zimmi. Yang ketiga, kafir musta'man. Yang keempat baru nih, kafir harbi. Kita akan jelaskan macam-macamnya. Yang pertama kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang ada di dalam perjanjian damai. Ya, kafir mu'ahad adalah kafir yang berada di bawah perjanjian damai dengan umat Islam. Seperti dulu di Madinah, Nabi punya perjanjian damai dengan orang-orang non-Muslim di sana. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Itu mereka terikat perjanjian, maka merugikan atau menyakiti mereka itu pelakunya diancam dengan tidak akan mencium bau surga, yang padahal bau surga itu sudah sampai 40 tahun sebelum dia memasukinya. Tuh, kafir mu'ahad, kafir yang ada di bawah perjanjian dengan umat Islam. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang berada di bawah perlindungan umat Islam. Orang kafir yang tinggal di wilayah umat Islam, di bawah perlindungan umat Islam, mereka kategorinya kafir zimmi, dari kata zimmah. Apa zimmah itu? Perlindungan. Maka menzolimi dan menyakiti mereka itu nanti diancam dengan status musuhnya Rasulullah SAW di akhirat. Kafir zimmi. Yang pertama mu'ahad, itu di bawah perjanjian Islam. Lalu kedua zimmi, di bawah perlindungan Islam. Yang ketiga ada namanya kafir musta'man, kafir yang berada di bawah suaka umat Islam. Ya, kalau musta'min ini suaka, jadi orang kafir masuk ke wilayah Islam minta suaka dikasih. Nah, menyakiti mereka sama dengan menyakiti orang-orang Islam. Merugikan mereka sama dengan merugikan warga negara Muslim yang lain. Jadi hak mereka sama dengan orang Islam. Kafir musta'man, kafir yang minta suaka atau yang diberi suaka oleh pemerintahan Islam. Jadi misalkan dia kabur dari kekuasaan, kabur dari penguasanya yang zalim, kabur dari penguasa yang tiran, atau dikejar-kejar musuhnya, masuk ke wilayah Islam minta perlindungan, musta'man, maka mereka diberikan suaka, perlindungan itu, jaminan keamanan itu. Nah, menyakiti mereka sama dengan menyakiti orang Islam. Yang keempat ini baru nih, yang yang kafir harbi, dari kata harbun. Harbun itu apa? Perang. Kafir yang memusuhi dan memerangi orang Islam. Nah, kafir harbi itu statusnya apa? Statusnya jihad. Kafir harbi itu statusnya adalah jihad, yaitu konfrontasi, berperang, tapi di medan perang, bukan berperang yang tidak ada aturannya, tanpa adab, tanpa aturan, tanpa pemimpin yang jelas, tidak dipimpin oleh walil muslimin. Ya, jadi itu kafir yang keempat itu kafir harbi. Orang kafir yang menyerang wilayah Islam, orang kafir yang menjajah Islam, seperti zaman Belanda dulu, itu kafir harbi itu. Ya, kenapa? Karena menyerang wilayah Islam, membunuhi orang Islam, dan menyerang wilayah Islam. Itu namanya kafir harbi. Ya apalagi kan gitu. Ya apalagi gitu. Kenapa lagi? Jadi
itu 4 status orang-orang kafir. Jadi hanya satu kafir yang dilawan dengan jihad atau dilawan dengan kekuatan, ya, sebagai defensif, kita membela diri, kita menjaga diri, sebagaimana firman Allah, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Al-Qur'an tuh bicara, diizinkan bagi orang-orang beriman yang dizolimi, zulimu, dan dibunuhin atau diperangin untuk yuqatalu, untuk melawan, untuk mengusir musuh, untuk melawan musuh. Itu diizinkan. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Udzina lil ladzina qutilu zulimu. Diizinkan bagi orang yang diperangi dan dibunuhin untuk melawan. Begitu. Adapun 3 kafir yang pertama tadi itu wajib dilindungi, wajib dijaga kehormatannya, wajib diberikan haknya sebagai warga negara yang setara dengan umat Islam. Ya, nanti bedanya apa? Bedanya di akhirat aja, nanti ini beriman, ini kafir, itu aja. Jadi orang-orang kafir yang pertama 3 tadi, zimmi, muahad dengan musta'min, itu perbedaannya nanti antara pahala dan di akhirat saja nanti. Ya. Adapun hak-hak duniawinya sebagai warga negara itu sama dengan orang Islam, gitu. Ya. Adapun yang terakhir kafir harbi, nah itu mereka dihadapi dengan jihad dan juga dengan kekuatan yang dapat mengalahkan mereka. Baik, yang berikutnya adalah hadis nomor 1281, masih tentang bab jizyah. Ini kita akan membahas lagi nih, ketemu lagi nih dengan kelakuan orang Yahudi, ya, yang agak-agak nyeleneh. Kita baca lagi nyelenehnya orang Yahudi kayak gimana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma futihat Khaybar uhdiyat lin Nabi SAW syatun fiha summun. Ketika Khaybar ditaklukkan, futuh, ya, ditaklukkan, Nabi SAW dikirimi hadiah berupa daging kambing yang sudah dibubuhi racun. Ini kisah lengkapnya, ya. Jadi orang Yahudi sudah kalah perang, dibukalah itu Khaybar, difutuhlah itu Khaybar, masih aja berbuat curang, jahat gitu. Padahal sudah kalah itu. Sudah kalah tapi masih aja berbuat jahat. Nabi dikirimin daging kambing yang sudah dibubuhi racun. Faqala Nabi SAW, ijma'u ilayya man kana hahuna min Yahud. Kumpulkan orang Yahudi itu. Orang Yahudi Khaybar itu kumpulkan sini. Fajumi'u lahu, mereka berkumpul, ya. Digiring, orang Yahudi itu digiring, dikumpulkan. Faqala, Nabi SAW bertanya ke mereka, inni sa'ilukum an syai'in fahal antum shadiqiyya anhu. Saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian akan percaya padaku dan aku bisa percaya kalian? Nah, gitu kan bahasanya. Faqalu na'am, siap ya Rasulullah. Qala lahum Nabi SAW, man abukum? Siapa orang tua kalian? Jadi Nabi bertanya siapa leluhur kalian. Orang Yahudi dikumpulkan, udah kalah perang, udah nggak bisa ngapa-ngapain, masih aja mereka tuh berbohong. Dikumpulkan, ditanya siapa ayah kalian? Qalu, mereka menjawab fulan, si fulan. Faqala kadzabtum, dusta kalian. Ayah kalian bukan si fulan, tapi si fulan yang lain. Bal abukum fulan. Qalu sadaqta. Kamu benar ya Muhammad, gitu. Jadi ditanya bapak Nabi gitu, jujur orang Yahudi. Siapa bapak kalian? Fulan. Kata Rasul, bohong kalian. Bapak kalian bukan si fulan tapi fulan yang lain. Ini salira benar. Anda benar wahai Muhammad, gitu. Qala fahal antum shadiqiyya an syai'in in sa'altu anhu? Faqalu nam. Saya mau bertanya lagi. Apakah kalian bisa jujur? Na'am ya Aba Qasim. Baik, kami akan berkata yang sejujurnya. Wa in kadzabna arafta kadzibana amma araftahu fi abina. Kalau kami dusta, kata orang Yahudi itu, kamu juga akan tahu kami sedang berdusta sebagaimana kamu tahu bapak kami yang sebenarnya, kan gitu. Faqala lahum man ahlun nar? Wahai orang-orang Yahudi, siapakah penghuni neraka?
Nabi bertanya kepada orang Yahudi, siapa yang akan menghuni neraka? Perhatikan jawaban Yahudi, betapa kurang adabnya dia. Nakunu fiha yasiron. Nanti yang di neraka itu kita dulu sebentar. Yasiron. Summa takhlufuna fiha. Lalu setelah itu kalian yang lama di sana. Gitu. Coba gimana enggak sopannya orang Yahudi itu. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, "Hai orang Yahudi, siapa yang akan jadi penghuni neraka?" Mereka ngakui, "Kami dulu, tapi sebentar, yasiron." Setelah itu kalian yang lebih lama di sana gitu. Coba agama jadi olok-olokan begitu. Orang Yahudi itu. Bagi mereka agama itu enggak penting. Doesn't matter, enggak penting. Enggak penting agama itu. Yang mereka pentingkan itu adalah suku bangsanya. Makanya mereka nyebut Yahudi itu Sya'bullahil Mukhtar, bangsa pilihan Allah. Bangsa lain boleh dilenyapkan. Bahkan orang Yahudi yang seagama sekalipun, kalau mau gabung dengan mereka nggak bisa. Mau Yahudi Afrika, mau Yahudi Arab, mau Yahudi Eropa, nggak bisa gabung dengan Yahudi yang sekarang ada. Karena Yahudi itu suku bangsa yang tidak sedarah, tidak diakui sebagai Yahudi. Kalau pengikut Yahudi silakan saja, urusan kamu. Tapi kalau jadi warga Yahudi yang disebut bangsa pilihan Allah, nggak bisa. Jadi sekuat apapun dia mencintai Yahudi atau Israel, bangsa Israel, sekuat apapun kecintaan, sepanatik apapun dia, nggak bisa. Bahkan mungkin diludahin kalau di cuplikan-cuplikan YouTube, diludahin orang yang mendukung, membela sama memuja-muja mereka sendiri, udah datang ke sana diludahin. Karena apa? Bukan suku bangsanya. Bukan suku bangsanya, nggak diakui. Jadi mereka itu suku bangsa, lebih kepada suku bangsa, bukan agama. Bukan agama. Agamanya ada Yahudi, tetapi lebih kuat suku bangsanya. Nyebut nahnu sya'bullahil mukhtar. Ketika Nabi Muhammad mendakwahi mereka dan mereka sudah puas dengan kebenaran Nabi Muhammad, tapi ujungnya apa? Menolak. Asalnya satu alasannya, sayangnya kamu bangsa Arab, sayangnya kamu adalah anak Ismail. Itu kesalahannya itu. Padahal manusia itu kan suku bangsanya ditakdirkan Allah beda-beda. Mereka rasis. Sudah melalui beberapa tahap pengujian kebenaran, validasi kerasulan Muhammad SAW dengan berbagai cara, tapi ujungnya adalah dipatahkan dengan satu argumen, sayang sekali kamu anak Ismail, kami berharap Nabi itu anaknya Ishak bin Ibrahim, ya, dan seterusnya. Sayangnya kamu dari Ismail. Beda kelas dong kita, beda ras dong kita. Seperti Abu Jahal juga sama. Modelnya begitu. Muhammad tuh benar, Muhammad tuh keren. Tapi sayang dia Bani Hashim. Coba lamun di Makhzum, lau kana huwa min Bani Makhzum, andaikan dia orang Bani Makhzum, la taba'tu, saya bisa ikuti dia. Abu Jahal itu yang disebut sebagai Firaunnya umat ini. Abu Jahal tidak mau ngaku Nabi Muhammad hanya karena Muhammad itu SAW Bani Hashim. Jadi kalau ada orang sekarang menolak ajaran Islam dengan sentimen Arabnya, anti Arabnya itu, saya curiga, saya khawatir itu ada dalam dirinya anasir-anasir sifat-sifat keyahudian dan juga keabu jahalan. Saya khawatir dalam dirinya ada sifat-sifat keyahudian dan kejahiliahan. Kalau sampai orang menolak kebenaran gara-gara sentimennya, kebencian dia kepada suku Arab. Wal-iyazubillah. Jadi itu menjadi nilai sosial bagi kita supaya tidak dilanggar. Nah, orang Yahudi ketika ditanya siapakah penghuni neraka, mereka mengakui nakunu fiha yasiran, kami dulu sebentar, summa takhlufuna fiha, lalu kalian nanti menggantikan kami di neraka itu lebih lama gitu. Faqala Rasulullah ikhsa'u, kata Rasulullah, diam kalian. Atau abidu, bahasa syarahnya itu ya, jauhkan pikiran itu dari kalian, jauhkan ucapan itu dari kalian. Wallahi la nakhlufukum fiha abadan. Rasul bersumpah, demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian di neraka nanti. Kami bukan pengganti kalian nanti di neraka.
Mun bahasa orang mah sialan loh, maneh wae kan neraka ka itu. Moal ngagantikan urang mah. Gitu kan. Summa qala hal antum shadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu? Lalu pertanyaan ketiga, apakah akan kalian jawab dengan jujur jika aku mengatakan sesuatu? Faqalu na'am ya Abul Qasim. Baik ya Rasulullah. Jadi sudah pertanyaan nomor 1 dijawab dengan bohong, pertanyaan jawab kedua dijawab dengan cengengesan. Pertanyaan ketiga, hal ja'altum fi hadhihi syati summan? Apakah kalian sudah membubuhi racun di daging kambing yang kalian kasih ke saya itu? Nah, itu kan. Faqalu na'am. Iya, nah ini jujur ini. Iya. Bah badnya jujur. Iya, na'am. Da hayangna kan memang hayangna ngaracun. Iya, sudah kami racuni itu. Qala ma hamalukum ala dzalik? Apa motif kalian meracun saya? Qalu aradna, kami ingin in kunta kadziban nastarih. Kalau kamu seorang pendusta, bukan nabi maksudnya, ya kami beristirahat dari gerak tindak tanduk kamu gitu. Kalau kamu pendusta, kami regreg gitu. Berarti kamu mati udah. Gitu. Wa in kunta nabiyan lam yaduruk. Tapi kalau kamu seorang nabi, racun itu tidak akan mempengaruhi kamu. Jadi nabi dijadikan taruhan sama dia. Hai Muhammad, kalau kamu pendusta, kamu akan mati dengan racun itu. Tapi kalau kamu nabi, maka racun tidak akan mempan denganmu. Waktu itu sempat dimakan nggak? Kalau yang di Khaybar, alam. Kalau yang sebelumnya dimakan, tapi nggak ngaruh. Ngaruhnya nanti ketika beliau mau wafat, ketika dalam keadaan sakit, nah pengaruh racun itu berpengaruh. Tapi yang di Khaybar nggak ada ceritanya. Syarah hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu di situ tidak terpengaruh dengan racun itu, tidak terpengaruh, ya. Jadi apa namanya? Akhirnya Nabi tidak menghukum pelaku yang membuhi racun itu karena tidak ada satupun yang terdampak dari racun itu, makanya tidak dihukum orang itu. Kalau ada, itu pasti dihukum. Pelaku pembubuh racun itu adalah namanya wanita Zainab bintil Haris, saudari dari jawara atau tokoh Yahudi Khaybar namanya Marhab al-Yahudi alladzi qutila yauma Khaybar. Marhab ini ya saudara dari pelaku peracunan ini ya, namanya Marhab. Itu dulu ketika dikepung oleh Rasulullah SAW benteng Khaybar itu, dia nantang duel. Karena saking kuatnya orang ini, tidak ada yang berani mengalahkan dia. Dan selalu nantang, man yubariz, siapa yang mau duel dengan saya? Muhammad, kirimkan orangmu yang terbaik darimu, kirim ke sini, duel dengan saya. Itu namanya Marhab, jawara Yahudi. Enggak terkalahkan, saking kuat dan jagoannya dia itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, panggil Ali bin Abi Thalib, anak muda, bisa dibilang remaja lah, ngelawan jawara, bayangkan coba. Nah ini juga pendidikan Pak, mental. Jadi anak kecil, remaja, orang lebih muda tidak usah takut sama yang lebih tua. Bahkan orang yang biasa tidak boleh takut dengan orang yang lebih pengalaman bahkan. Ali hadapi dia. Nabi tidak menyuruh Umar, Nabi tidak menyuruh sahabat-sahabat yang gede, yang gagah, yang jangkung seperti Zubair bin Awam misalnya. Nabi tidak menyuruh, tapi menyuruhnya Ali yang biasa-biasa saja gitu. Dari sisi keterampilan fisik gitu. Lalu disebutkan, ya Rasulullah, Ali-nya lagi sakit mata. Bahasa Jawa itu apa Mas? Belean. Lagi sakit mata. Kata Nabi, suruh sini. Oleh Nabi diambilkan air liur, ditiupkan, sembuh langsung. Cenghar, bisa melihat lagi dari beleannya itu. Sehat. Lalu Ali bin Abi Thalib menghadapi Marhab itu. Sekali tebas, kudanya jatuh dan Marhab langsung dibunuhnya oleh Ali bin Abi Thalib. Sambil membaca syair yang kita kenal, syairnya itu syair Ali bin Abi Thalib itu adalah
Ana alladzi sammatni ummi Haidara. Akulah yang ibuku selalu memanggilku dengan sebutan singa. Jadi Ali itu sewaktu kecil namanya kan Ali bin Abi Thalib. Tapi ibunya itu karena anaknya ingin jadi anak yang tangguh, dipanggilnya tuh Haidar. Haidar itu artinya apa? Haidar itu singa. Sejenis singa gitu. Akulah Ali yang ketika kecil ibuku memanggilku dengan sebutan singa. Akulah yang akan membuat si Marhab itu terkalahkan. Maka Ali yang berhasil mengalahkan si Marhab itu. Nah, ketika Marhab terbunuh, orang Khaybar itu gemetaran, takut. Waduh, jawaran aja mati. Nupang kuat, nupang tangguh, nupang hebatnya di kita mati. Siapa lagi itu jagoannya, nggak ada lagi ini. Akhirnya mereka kocar kacir, ya, kabur, membakar ladang kurmanya. Karena orang Yahudi itu orang yang paling tidak mau rugi sama sekali. Orang Yahudi itu. Kalaupun direbut wilayahnya oleh Islam, ya Khaybar itu dipastikan, mereka pastikan bahwa kalau Muhammad ngambil Khaybar, tidak boleh ada pohon kurma yang dia nikmati, tidak boleh ada rumah yang dia ambil. Dibakar semuanya. Dihanguskan. Tidak boleh pokoknya orang Islam itu merasakan satu butir pun kurma dari perkebunan kita. Hancurkan semuanya. Baru kita pergi. Nah, lalu mereka diusir ke luar wilayah Jazirah Arab. Ada yang tersebar ke entah kemana, pokoknya diusir lah. Tidak ada lagi orang Yahudi di Madinah. Itu pengusiran besar-besaran orang Yahudi. Bukan karena mereka Yahudinya, bukan. Karena mereka itu, bukan karena Yahudinya saya ingatkan. Bukan, tetapi karena pengkhianatannya kepada perjanjian Madinah. Ya, orang Khaybar itu diusir oleh Nabi dari Jazirah Arab selama-lamanya. Sekali lagi bukan karena status agamanya Yahudi, tapi karena pengkhianatan mereka kepada perjanjian piagam Madinah yang sudah disepakati antara tiga agama sebelumnya, tiga masyarakat sebelumnya. Jadi atas dasar itu saya kira negara manapun kalau ada sekutunya yang mengkhianati perjanjian di sebuah negara itu pasti diusir. Kalau kita bersepakat dalam bisnis saja, satu orang khianat pasti dikeluarkan kan, karena itu merugikan. Nah, itulah sekelumit cerita tentang kengeyelan orang Yahudi. Yang pertama berbohong atas nama bapaknya. Yang kedua adalah tidak adab kepada Rasul, mengatakan kami akan masuk neraka tapi nanti digantikan oleh kalian masuk nerakanya. Yang ketiga adalah bahwasanya kami telah membubuhi racun dalam daging yang kami kirim. Tujuannya satu, kalau kamu nabi kamu selamat, kalau kamu bukan nabi kamu akan mati gitu. Jadi Nabi Muhammad dijadikan taruhan sama dia. Payah mualnya, payah mual gitu. Luar biasa. Sampai sekarang. Masih ada kelakuan Yahudi ini, masih ada. Hadis terakhir ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ana Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira. Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suhira, pernah terkena sihir. Ini kalau bukan hadis Bukhari, saya agak meragukan, tapi ini hadisnya sahih. Ya, banyak sekali periwayatannya. 183. Ya. Nabi SAW itu pernah terkena sihir, suhira. Hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu sana'a syai'an lam yasna'u. Tetapi karena Nabi SAW itu dijaga dan terjaga, pengaruh sihir itu kepada beliau hanya sebatas yukhayyalu, merasa melakukan sesuatu padahal melakukannya, hanya itu saja. Jadi tidak sampai ucapannya itu terpengaruh artinya meracau, tidak sampai pikirannya terpengaruh artinya terganggu pikirannya, tidak sampai perbuatannya juga terpengaruh. Pengaruh sihir bagi Nabi itu hanya sebatas merasa sudah melakukan sesuatu padahal belum melakukannya. Mun cara orang teh mah geus dahar tapi poho. Saya teh dahar acannya. Tah hati-hati bawa-bawa kena sihir teh. Geus mentung 3 piring, aduh, lupa saya udah makan belum ya gitu. Mun orang-orang mah gitu modelnya. Nah, Nabi SAW itu pernah disihir oleh Yahudi namanya si Lubed. Lubed al-Yahudi. Lubed ini menaruh sihirnya itu di air sumur Nabi SAW. Lalu Nabi berwudu pakai air itu.
kemudian beliau mengalami yang namanya tadi merasa melakukan sesuatu tetapi tidak melakukannya, atau sona asyai'an lam yasna'u, tadi mengerjakan sesuatu tapi merasa belum mengerjakannya. Saya jelaskan syarahnya. As-sihru maradu minal amrad wa aridu minal ilal. Kata pensyarah kitab ini, ya, bahwasanya sihir itu adalah sebuah kondisi di mana keseimbangan seseorang itu berubah, ya. Wa yajuzu 'ala Nabi SAW, dan itu mungkin terjadi, ya jaiz gitu. Merupakan sebuah sifat kejaizan terjadi pada Nabi SAW. Walladzi tsabata anna hadha sihr lam yu'athir 'alaihi. Dan kenyataannya sihir tersebut tidak berpengaruh kepada Nabi SAW fi aqlihi, dalam pola pikirnya. Walam yughayyir alaihi syai'an minal wahyi, dan sama sekali tidak berpengaruh kepada proses turunnya wahyu. Jadi sihir tersebut tidak mengganggu ucapannya, tidak mengganggu pikirannya, tidak mengganggu sikapnya, dan tidak menghambat proses turunnya wahyu. Walam yudakhiluhu syai'un fi amri syari'ati bisababi, dan tidak merubah satu hukum syariat apapun. Wa innama syai'un i'tarahu asru 'ala dhahirihi, sihir tersebut hanya nampak pada zahirnya saja. Fa asabahu syai'un min at-takhayyul wal waham, hanya seperti membayangkan sudah melakukan sesuatu padahal, atau melakukan sesuatu padahal belum melakukannya. Summa lam yatruk Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah tidak membiarkannya kondisi itu terjadi lebih lama. Ala dzalika bal tadarakahu bi ismatihi, Allah menjaganya, Allah melindunginya. Wa a'lamahu bi maudhi'is sihri, lalu Allah memberitahunya, Muhammad, kamu kena sihir oleh sihirnya si Yahudi namanya Lubed al-Yahudi. Dan Rasul jelaskan ke sahabatnya, aku kena sihir nih. Tapi tidak mengizinkan sahabat bereaksi. Umar itu sudah cabut pedang. Rasul sebutkan itu orang Syiah di mana itu. Tek-tek. Biarkan kami dakni aqta raqabatahu, biarkan aku memenggal lehernya Rasul. Siapa yang berani nyihir Rasul? Wawanianan. Mun aya nama nyihir presiden itu. Wawanianan. Biarkan kami yang menghukumnya. Rasul melarang. Jangan. Apa pelajaran di situ? Pelajaran di situ bahwa sesuatu hal seperti itu tidak bisa dibuktikan dengan pembuktian hukum peradilan, dan tidak boleh ada orang dihukum gara-gara sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan peradilan. Walaupun Nabi pasti benarnya si Anu si Fulan meracun itu pasti benar gitu. Tapi Nabi mengajarkan sahabatnya bahwasanya tidak boleh hukum ditegakkan seperti itu. Ya. Harus dibangun di atas hukum yang zahir. Nahkum bizzawahir. Kita menegakkan hukum dengan zawahir, dengan fenomena yang nyata, bukan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Lalu Allah Allah menyuruh Jibril untuk memberitahu Nabi Muhammad di mana letak buhul sihir itu. Ternyata di sumur yang dipakai oleh Nabi untuk berwudu. Ada semacam buhul, semacam ikatan kain yang diletakkan oleh si Lubed al-Yahudi itu. Wa 'allamahu istikhrajahu wa hallahu minhu wa dafa'a atharhu wa dhahabahu. Lalu Jibril alaihissalam itu menyembuhkan pengaruh sihir itu dari beliau. Dengan apa? Dengan membaca surat Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini juga pelajaran kalau kita ingin dijaga Allah Ta'ala, disembuhkan Allah Ta'ala dari pengaruh-pengaruh seperti itu kita bisa membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Disebut dengan muawwidzataini, dua pelindung. Surat dua pelindung. Sangat ampuh. Dua surat ini sebagai muawwidzatain, dua pelindung. Atau dua ta'awudz. Walihadza lam yu'aqibu alladzi fa'alahu sallallahu. Maka karena sihir itu tidak berpengaruh kepada Nabi SAW tidak menghukumnya. Lam yu'aqibuhu sallallahu alaihi wasallam fi'lahu, perbuatan si Lubed al-Yahudi. Jadi kesimpulannya, orang Yahudi itu senantiasa ingin memusuhi atau menjahati orang-orang Islam dengan berbagai cara. Sudah dengan racun, sudah dengan sihir. Bahkan orang Yahudi pernah meracun aliran air yang ngalir ke Madinah. Pernah orang Yahudi itu. Ya.
Konon racun itu namanya arsenik katanya. Jadi aliran air yang ke Madinah itu dia bubuhi racun itu. Orang Yahudi. Perbuatannya itu ya. Itu beberapa poin yang berkenaan dengan hadis-hadis tentang jizyah. Ada pertanyaan Pak? Barangkali silahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.